Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mudah-mudahan majlis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawayna wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrat ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin الصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين وجميع الملائكة المقربين خصوصا المتبعين في آثار حمد وإلى جميع مشايخنا في هذا المعهد في هذه المؤسسة إلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا وخاصة إلى رسولنا في هذا المعهد حضرة الشيخ أيها الشيخ محمد رسول الله خير هذه وجميع الأساتذة والأستاذات ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini yang sini, yang depan ini geser sini. Nanti biar yang datang langsung isi. Ini Pak Lila. Nah itu di baris kedua dipenuhi sampai karpet. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ini pembukaan masih sedikit lagi, pembukaan muqaddimah ya, maksudnya muqaddimah kitab ini. Wa as'aluhu suluka sabilir rasyad wal ismata min ahli الزيغ والعناد والدوام على ذلك وغيره من الخير في ازدياد وأبتهل إليه سبحانه أن يوفقني لمرضاته وأن يجعلني ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته وأن يهديني بحسن النيات وييسر لي جميع أنواع الخيرات ويعينني على أنواع المكرمات wa yudimani ala dzalika hatta al-mamat. Sampai situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an yaf'ala. Ini masih gandengannya as'aluhu an yaf'ala dzalika. Saya memohon kepada Allah an yaf'ala agar mengijabai, melakukan, maksudnya mengijabai. Allah juga memberikan zalika ing hal tersebut. Jadi zalika itu ing hal tersebut itu yang sudah disebutkan tadi. Mulai ya minta agar diberi jalan, petunjuk jalan yang benar, lalu dijaga dari kesesatan, lalu minta agar senantiasa dianugerahi tambahnya kebaikan, lalu minta agar Allah menganugerahkan ridhonya dan Allah menjadikan dirinya, yaitu penulis ini, Imam Nawawi ini termasuk orang-orang yang memiliki rasa khosyah,
dan takwa kepada Allah. Lalu niatnya niat yang baik, lalu dimudahkan segala urusan-urusan kebaikan. Terus sampai akhir Imam Nawawi mengatakan, saya juga berharap Allah memberikan semua hal tersebut kullahu ya sekabehane dzalik bi jami'i ahbabi, kelawan semua orang-orang yang aku cintai, orang-orang kecintaan saya. Jadi bisa yang Imam Nawawi mencintai atau orang-orang yang mencintai Imam Nawawi, itu semuanya didoakan. Tidak hanya sampai di situ, wasaidil muslimina, dan semua umat Islam, laki-laki, wal muslimat, dan perempuan, kaum muslimin dan muslimat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbuna utawi cukup bagi kita iku Allah, hanya Allah. Jadi cukuplah bagi kita Allah. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik al-wakil. Al-wakil itu yang dipasrai urusan. Jadi urusan-urusan kita ini cukuplah minta tolongnya hanya kepada Allah. Dan kita ini memasrahkan urusan, semua urusan kita termasuk kehidupan kita itu kepada Allah. Karena Allah yang menggenggam dan memiliki segala sesuatu. Wala haulalan, tidak ada daya iku maujud, wala quwatalan, ora ono kekuatan iku maujud, illa billahil aliyil azim, illa billahi, kecuali hanya dengan pertolongan Allah, kecuali hanya dengan kehendak Allah, kecuali hanya dengan kehendak Allah. Al-Ali, yang maha luhur sapa Allah, Al-Azimi, dan maha agung. Wa yashtamilu dan tercakup, wa yashtamilu dan mencakup aja wis. Wa yashtamilu dan mencakup apa hadzal kitabu, kitab ini ada. Oh, enggak ada ya. Di sini kok ada. Terus punya sampean apa lanjutannya? Al-babul awal. Oh ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu, utawi bab yang pertama, iku fi atrafin, ing dalem menjelaskan piro-piro arah, piro-piro bagian. Torof itu makna asalnya ujung. Atraf piro-piro ujung. Artinya apa? Ya bagian, sini. Min fadilati tilawatil Quran, piro-piro bagian dari keutamaan membaca Al-Quran. Wa hamalatihi, dan keutamaan orang-orang yang hafal Al-Quran. Jadi penghafal Quran itu adalah hamilul Quran. Jamaknya hamalatul Quran. Sisi kesamaannya, orang yang hamilul Quran dengan orang yang hamil al-janin, ini mengandung anak atau janin, bayi yang masih dalam kandungan. Sisi kesamaannya dari sisi merawatnya.
Ya. Karena hamilul Quran itu satu-satunya kehamilan yang tidak pernah terlahirkan. Paham? Kalau orang hamil janin, ada orang sudah menikah, kemudian mau punya anak, itu kan mesti secara fitrah, secara sunnatullah kan mengandung dulu ya ibunya ya. Ya, sama ini calon ibu semua, tidak ada yang calon bapak. Kalau calon ibu itu nanti kalau sudah menikah dan nikahnya hamil kemudian melahirkan. Kalau bapak-bapak hanya hamil saja tapi tidak melahirkan. Kembali ke materi tadi. Hamilul Quran itu sampean harus melihat dari sisi merawatnya. Sekarang saya kasih contoh begini. Orang hamil itu kondisinya antara satu orang dengan yang lain sama semua apa beda-beda? Beda. Ada yang kehamilannya itu rahimnya itu lemah, sehingga yang terjadi baru belum masuk trimester pertama, belum 1 bulan itu sudah miskram. Miskram itu ya karena perempuan sehingga dipanggil mis ya. Kalau laki-laki mungkin Mister Kram. Nggak, miskram itu keguguran. Akhirnya terjadi pendarahan. Gara-gara apa? Nggak kuat kehamilannya, rahim. Biasanya kalau ke dokter dikasih suplemen, suruh istirahat. Jadi ada orang itu yang didik kandungannya memang tidak kuat, kondisinya beda. Ya sama kayak orang, mohon maaf, datang bulan dulu, menstruasi. Bagi perempuan itu kan setiap orang kondisinya beda. Ada yang kalau datang bulan itu orang Jawa itu bilang itu dilep, tahu dilep ya? Itu sakitnya bukan main. Jadi sama lu kok yang ngerti ya. Tapi saya tidak pernah dilep, alhamdulillah. Karena saya tidak pernah datang bulan karena sudah kadung hamil. Kan kalau hamil kan tidak bisa bareng dengan datang. Ini kan hamil. Kembali ke materi. Ada orang itu yang kalau head itu, kalau ketika datang bulan itu tidak dilep itu juga ada. Ada yang dilepnya itu hanya sekilas, setelah itu aktivitas biasa. Tapi ada itu yang sampai nggak tahu ya di sini ada apa enggak. Sekolah itu bisa-bisa izin karena nggak kuat, nggak bisa beraktivitas. Bawaannya tidur mulu. Mulai ono. Lalu orang kondisi kehamilan tadi juga sama, itu macam-macam. Di tempat saya sana di daerah Malang itu, tempat orang tua saya tinggal. Itu ada orang diuji. Jadi begitu setelah menikah, itu kehamilannya itu sangat lemah sehingga berapa bulan keguguran. Itu sampai 7 kali. Jadi sampai 7 kali. Ya Allah. Baru ketika anak yang ke-8 apa ke-7, itu karena dia ya mikir ya. Begitu lahir anak yang ke-8 itu, dia sudah tidak percaya kalau dia punya anak. Konslet, apa ini, stres. Akhirnya ya anaknya yang rawat keluarganya, saudaranya, karena dia sudah masa ini anak saya, sampai tidak percaya. Jadi kondisi kehamilan itu memang berbeda-beda satu sama lain. Ada orang itu yang hamil sejak trimester pertama, kan biasanya dibagi 3 trimester ya. Trimester pertama itu masih rawan. Jadi 3 bulan pertama itu harus tidak boleh sembrono. Naik motor, lewat jalan makadam, kena goncangan. Itu walaupun kondisi rahim itu kuat, tapi harus hati-hati. Nanti trimester kedua, biasanya trimester pertama itu yang kadang ada orang itu yang huek itu apa? Gitu ya. Bahkan suaminya datang, biasanya suami yang dia cintai, itu ketika datang itu ambune gak senang blas, suruh ngali, itu ada. Pernah punya keluarga yang begitu? Loh itu macam-macam itu. Sampean juga enggak tahu loh nanti kalau sudah menikah punya
harus punya suami ya kalau sudah menikah itu kan ada. Nanti kalau kondisi kehamilan kan sampai tidak tahu ya, semoga-moga aman-aman saja. Itu kan tidak sama satu sama lain. Orang hamil itu tidak bisa dinurul, nurul itu di luar nurul, tidak bisa dinalar. Kadang kepingin apa, makanya ada dalam bahasa Jawa ngidam. Orang ngidam itu tidak bisa dijelaskan. Ya. Ono sing kadang-kadang ngidame kok aneh. Aku ngidam aku lapo. Ono wong gondol lewat itu, pengin demek gondole wong iku. Ya apa teh? Pengin pencit. Itu diololi mangga ya enggak mau, maunya pencit. Yang belum matang, mangga yang belum masak. Paling nanti icipi sedikit selesai udah. Ya semacam-macam lah. Tapi yang gak belasu ngidam yo enggak, rewel yo enggak. Bahkan enggak tahu kalau hamil itu juga ada kan. Tiba-tiba sampai berapa bulan dulu tiba ono isine. Itu juga ada. Ya seperti saya ini enggak tahu tiba ono isine. Artinya apa? Ini saya ceritakan. Lah sekarang kalau ini, tapi begini, seorang ibu yang kondisi hamil itu mesti secara naluri, secara fitrah itu mesti ingin merawat apa yang ada dalam kandungannya. Kecuali naudzubillah ya, kecuali kehamilannya di luar nikah. Wah, kalau terjadi kehamilan di luar nikah itu usahanya keras untuk menggugurkan apa yang ada di dalam perutnya. Naudzubillah. Hati-hati. Ya. Itu kalau kehamilan di luar nikah beda. Itu sudah beda secara naluri. Naluri keibuannya sudah tidak muncul. Ya. Tapi kalau orang hamil yang asli, yang resmi itu ingin menjaga. Artinya apa? Begitu sekarang begini. Hamilul Quran itu diibaratkan sama dengan orang hamil tapi yang resmi tadi, yang sudah menikah. Maka secara naluri tidak ada orang yang hamil, ibu-ibu yang hamil itu kemudian asal-asalan dalam merawat si jabang bayi janinnya itu. Itu mesti nanti ke dokter atau ke bidan diperiksa, dikasih suplemen. Makanannya ini ya, nanti di trimester pertama itu karena mati pembentukan otak, sel-sel di otak, maka diperbanyak asam folat, bukan asam sulfat. Ya, folatnya ada di buah-buahan seperti alpukat, lalu kemudian dikasih vitamin. Lalu sampean sudah mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada si janin, si bang bayi, untuk biar terdengarkan. Karena sejak pertama, jadi alat atau indera yang pertama kali berfungsi ketika seseorang berada dalam perut ibunya itu adalah telinga. Makanya begitu lahir, anak itu nanti akan terbiasa dengan apa yang dia dengarkan ketika dalam kandungan. Kan dia tidak bisa milih, yang milih kan ibunya. Kalau sejak kecil sudah terdengar sering ibunya itu ngaji, nanti dengar ngaji itu senang karena oh dia nostalgia, ini yang saya dengar dulu ketika saya dalam perut ibu saya. Anak ketika dalam perut kok sering disetelkan musik-musik koplo, gak pernah di ibu gak tahu ngaji, gak pernah disetelkan murotal. Itu begitu lahir dengan murotal tuh asing. Suara apa sih? Aku pengen kowe gak ngene suara. Kan di dalam kan nggak ngapa-ngapain kan, hanya bertasbih. Ya gimana mau sepak bola juga tidak ada lapangannya, ya kan? Mau main bekel, tahu bekel? Ini bekel di kantor ini, bekel kalau perempuan main bekel. Jadi ya begitu. Begitu lahir, diazani, iqamah, maka yang terdengar pertama ketika menghirup udara di bumi di dunia ini itu kalimat panggilan azan dan iqamah. Makanya kalau Nenek bilang kita hidup itu tidak lama kok, hanya menunggu dari satu panggilan sholat ke panggilan sholat yang lain. Nanti endingnya kalau sudah tidak bisa sholat ya disolati, selesai kehidupan episode kita di dunia. Dan itu gantian mesti. Sama saya Cik Alia, Cik Sanawiyah, delok guru-guru kita yang sudah usia sekian, itu gantian. Nanti kan jadi guru ya sampean, entah di sini, entah di tempat lain.
Tapi sampai nanti akan mengambil peran itu, gitu loh. Jadi urip itu gantian. Makanya ayatnya kan watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, diputer itu. Jadi apa yang terjadi di muka bumi ini saja ini pancet muternya. Cuma tokohnya, aktornya yang berganti-ganti. Mau itu kebaikan, mau itu keburukan, itu muternya sama. Zaman dulu pencurian apa sudah ada? Ada. Kalau dulu aktornya sudah lama, sekarang aktornya beda. Makanya kita melihat itu kalau keburukan ya jangan diambil, kalau ibrohnya ya jangan ditiru. Kalau kebaikan ikuti, kan begitu. Kembali ke hamil tadi. Maka orang yang hamilul Quran itu kondisinya juga beda-beda. Ada orang yang menghafal Quran itu butuh energi lebih, butuh effort yang luar biasa. Kenapa? Karena mohon maaf, ada orang itu kait ngapal nambah, jika nambah esok mau disetorkan wulet lagi, berusaha lagi. Makanya orang hamil tadi kalau kondisinya lemah, dokter biasa menyarankan sudah bed rest. Bed rest dalam arti menjaga kondisi kehamilannya. Nyapu saja tidak boleh. Bukan berarti apa, nyapu karena nyapu ada khawatir nanti terbebani sehingga perutnya nanti janin yang ada dalam kandungan itu bisa keguguran. Nanti sampai pada trimester yang berikutnya. Masuk trimester 2 sudah lebih kuat biasanya. Tapi ada yang sampai hampir melahirkan terus istirahat. Itu loh perjuangan ibu itu kayak begitu. Padahal orang hamil itu istirahatnya beda dengan orang yang tidak hamil. Semakin hari perut semakin membesar, ya kan? Di situ dikatakan kalau dalam ayat Al-Quran Wawassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Atau ada yang lain dalam surah Luqman juga ada. Ya. Wahnan ala wahnin kan gitu. Mengkurep kaiso. Tahu mengkurep ya? Semakin besar kehamilan, saya ingin tidur dengan tengkurap, bisa enggak? Enggak bisa. Kalau dipaksakan apa yang terjadi? Ya nanti jadi ayunan begini. Enggak, itu bahaya buat janinnya, ya bahaya, jangan dipraktekkan. Ya. Nanti jangan dipraktekkan. Jadi betul-betul dijaga. Lah, berarti orang yang hamilul Quran itu jaganya itu harus seperti kasih sayangnya seorang ibu ketika menjaga janin. Loh ibu-ibu itu loh ya kalau hamilnya rewel begitu. Itu ikhlas walaupun kadang bosen tapi demi janinnya itu dilakukan. Berarti kan begini, orang yang menghafal Quran tergantung kondisinya tadi. Kalau yang kondisinya diuji oleh Allah gampang lali, ya, yang banyak itu kan susah ingat, mudah lupa. Jadi ngapalone ku angel tapi gampang hilang. Tapi ada orang itu yang gampang ingat, ya, lama lupa, susah lupa. Gampang ingat, gampang lupa ya oke. Tapi yang ya apa carane sing gampang eling, nambahe gampang, sulit lupa. Jadi terus distono lancar, setor lancar. Ada yang sudah urus gak karu-karuan, setor mesti gak lancar. Jangan putus asa. Seperti kandung ibu yang sedang mengandung. Artinya apa? Perawatannya itu antara satu dengan yang lain itu berbeda. Sampeyan gak iso niru gini. Enake koncoku yo ngapano diluk, mlungguh diluk wis langsung lancar. Aku kok gak ngene. Jangan dibanding-bandingkan. Karena kondisi setiap orang itu berbeda. Sama kayak orang hamil tadi. Orang yang hamilnya rewel tadi, ya, yang harus bed rest, itu ndelok koncone sing kehamilannya bisa tetap aktivitas, bisa tetap ngajar, bisa tetap ini sejak trimester pertama. Itu dalam hati kecil begitu. Enak ya kono. Tapi kan enggak bisa kita menetapkan saya milih yang ini. Karena dalam banyak hal manusia itu memang tidak bisa memilih. Ya sudah, takdirnya ukurannya begitu.
Memang kita ini tetap harus berharap dan punya harapan kepada Allah, dan harus tetap husnudzon. Itulah persamaan antara hamilul Quran atau hamalatul Quran dengan orang yang hamil. Jadi persamaannya bukan pada melahirkannya. Saya sudah menghafal Quran, kapan ya saya lahirkan? Saya lahirkan ya hilang nanti hafalannya. Bukan. Tapi pada penjagaan dan perawatan yang totalitas. Menghafal Al-Quran juga harus ada penjagaan dan perawatan yang total. Jangan khawatir, Allah sudah siapkan penghargaan yang luar biasa buat kalian yang betul-betul mau menjaga Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu azza wa jalla, qala dawuh berfirman, qala berfirman sapa Allah azza wa jalla, azza kang moho luhur sapa Allah, wa jalla lan moho agung sapa Allah. Rupane qaul, innal ladzina yatluna kitaballah, innal ladzina sak temene wong-wong akeh, innal ladzina sak temene wong-wong akeh, yatluna kang senantiasa maca sapa wong akeh, sapa alladzina, yatluna kang senantiasa membaca sapa alladzina, kitab Allah ing kitab Allah, yaitu Al-Quran. Kitab Allah ing kitabullah, yaitu Al-Quran. Wa aqamu lan mendirikan sapa alladzina as-salata ing salat. Fa'anfaku dan menginfakkan sopo alladzina, wa anfaku dan menginfakkan sopo alladzina, wa anfaku dan menginfakkan sopo alladzina mimma ing setengah saking barang, sebagian sesuatu, rozakna yang telah merizkikan sopo kami, rozakna yang telah menganugerahkan sopo kami, hum ing alladzina, hum ing alladzina, hum ing alladzina, sirron hale tersembunyi, sirron hale rahasia, sirron hale tersembunyi, wa ala niyatan dan terang-terangan, wa ala niyatan dan hale terang-terangan. Itu kipas sampean terasa nggak sampai situ? Nggak terasa ya, main gereng tok ya. Kalau ini kipas saya alhamdulillah terasa. Ini memang suhunya ya Allah panas ya. Kalau dulu zaman saya kecil ada pertanyaan begini, kenapa sekarang kok tambah panas? Karena matahari buka cabang di mana-mana. Teman tahu matahari? Matahari, Ramayana dan seterusnya itu kan ada. Cuman sekarang matahari itu tidak banyak sebenarnya cabangnya, karena sekarang banyak yang online. Tapi tidak tahu kok masih tetap panas ya. Karena itu efek dari apa? Ya, ini kan polusi semakin meningkat dan seterusnya. Lapisan
lapisan yang melindungi bumi. Kan ada berapa lapisan itu ya, termasuk ozon gitu ya. Saya tidak paham itu ya, nanti silakan yang IPA itu bisa menjelaskan. Itu kan sudah semakin menipis, maka memang menjadi tambah panas. Dulu Jombang itu panas, sekarang tambah panas. Berarti ada peningkatan. Ya. Oh, di Malang saja yang katanya kota dingin, kalau di Malang kota itu panas. Ya kecuali kalau pakai AC. Enggak, artinya kalau secara umum aslinya sudah panas sekarang Malang. Yang masih dingin itu kayak di sini Pujon itu kan atas ya, enak gitu. Wa mimma, tadi kan saya ya kalau ini ya gerentok ini apa cuma, tapi kalau apa timbangan ini ono kan malah yudraku kullu la yudraku kullu. Daripada tidak ada kipasnya, yang penting ada syarat. Ada kipasnya, ada pendinginnya. Yarjuna, kita lanjutkan. Yarjuna podo berharap sopo alladzina. Yarjuna podo berharap sopo alladzina tijaratan ing perniagaan. Tijaratan ing perniagaan lan tabura yang tidak akan pernah rugi. Lan tabur, makanya ada BBRS lan tabur. Itu terinspirasi dari ayat ini. Liyuwaffiya, lan tabur tidak akan pernah rugi. Apa tijar? Liyuwaffiya, agar memenuhi, agar menyempurnakan sapa Allah. Liyuwaffiya, agar menyempurnakan sapa Allah hum ing alladzina ujurahum ing pahala-pahala mereka, yaitu alladzina ujurahum ing pahala-pahala mereka. Wa yazida, dan agar menambah sapa Allah. Wa yazida, dan agar menambah sapa Allah hum ing alladzina menambah min fadlihi sebagian dari karunia-Nya. Jadi Allah memberikan karunia, tidak hanya memberikan tapi menambah. Kalau menambah itu berarti sudah memberikan kemudian ditambah. Jadi ayatnya itu tidak menggunakan memberikan tapi menggunakan menambah. Kalau nambah itu berarti dari ukuran yang biasa kemudian diimbui. Tahu diimbui ya? Ditambahi. Karena fadlnya Allah itu luas, sehingga penambahannya itu bisa dalam berbagai aspeknya. Innahu, sesungguhnya Allah iku ghafurun, zat yang maha pengampun. Iku ghafurun, zat yang maha pengampun. Syakurun, zat yang maha syukur. Jadi Allah itu maha berterima kasih, maha syukur, memberikan contoh kepada kita. Apa maksudnya Allah itu maha syukur? Kan syukur itu ya, jadi kalau dalam konteks syakur, Allah itu maha bersyukur. Itulah ono hambai yang baik, Allah tambahi, diapresiasi. Makanya ayatnya itu kan la in syakartum la azidan, itu bentuk implementasi syakurnya Allah.
Jadi sampean malah difasilitasi untuk kebaikan, diberi tambahan nikmat. Nah, itu luar biasa itu. Sekarang begini, Rek. Saya ingin menjelaskan ayat ini. Sampean lihat endingnya itu kan liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Waffa yuwaffi, ya, itu maknanya menyempurnakan. Orang yang meninggal itu dalam bahasa Arab juga disebut tuwfiya, wafat, kan gitu ya, diserap dalam bahasa Indonesia. Si A wafat jam sekian. Cuman wafat ini biasanya bentuk yang lebih halus dibanding umpama mati, begitu kan. Kalau mati itu ada rasa kasar, maka orang yang terhormat itu biasanya disebut dengan wafat. Padahal kalau dalam bahasa Arab wafat itu ya meninggal. Wah, ini pengen ikut ngaji rupanya ini. Cuma saya khawatir nabrak aja ini. Orang yang wafat, kan tadi kan liyuwafiyahum tadi artinya apa, Rek? Agar Allah menyempurnakan. Berarti pesannya begini. Kan ada di hadis itu ya, orang itu kalau sudah mati, sudah meninggal, berarti memang jatah rizkinya di dunia itu sudah selesai. Berarti Allah sudah memberikan jatah rizkinya itu sudah sempurna. Maka dia kembali kepada Allah, maka disebut wafat. Berarti dia sudah sempurna rizkinya lah. Rizki setiap orang itu berbeda satu sama lain. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din firrizq. Sudah, fokus ke sini. Nah, saya juga tidak fokus kok ngajak fokus dari sana. Terus gini, Rek. Itu ada pesan secara tersirat. Kalau meninggal itu disebut wafat, berarti kita selama hidup di dunia ini harus berusaha untuk melakukan amal-amal itu secara total dan sempurna. Harus ada usaha untuk itu. Kenapa? Karena kematian itu menuju kesempurnaan. Nek ono wong mati kok amalnya ndak optimal, berarti dia tidak wafat, artinya belum sempurna. Walaupun secara zahir orang ini sudah mati. Paham sampai sini? Nanti dikaitkan, orang hidup itu kalau masih diberi kesempatan namanya umur. Umur itu dari amaro. Maknanya apa? Memakmurkan. Dalilnya mana? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Berarti apa pesannya? Ya'muru itu, memakmurkan itu mesti dalam hal yang baik. Makanya wong urip itu jangan diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Nanti dikuatkan lagi dengan hadis Rasulullah. Apa itu? Uzkuru mahasina mautakum. Apa artinya? Sebut-sebutlah, ingat-ingatlah kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian. Nah, ono uang meninggal, dia tidak punya kebaikan atau kebaikannya sedikit, otomatis yang membincangkan kan sedikit kebaikan itu. Membincangkan kemudian ngirim doa, mengambil ibrah dan seterusnya. Tapi coba kalau kebaikan yang dilakukan itu banyak, orang akan ingat terus. Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari wafat 1947. Sudah berapa tahun? Sampai sekarang karena beliau meninggalkan banyak kebaikan. Ya. Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Pondok Pesantren Tebu Ireng. Lalu Tebu Ireng menghasilkan Kiai Maksum Ali, Kiai Muhammad Maksum bin Ali mendirikan pesantren sebelah. Wafat sejak lama, Kiai Maksum malah wafatnya 1933, lebih dulu dibanding Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi menantu dengan mertuanya lebih dulu menantunya. Itu sampai hari ini orang masih menyebut-nyebut beliau. Mana karyanya Kiai Maksum Al-Amfilah At-Tasrifiyah. Itu kan begitu. Minimal walaupun tidak bisa selevel beliau-beliau, minimal level lokal lah.
Sampai nanti pulang ke masyarakat, ngajar TPQ, ya. Ngajar TPQ kan levelnya, lingkupnya, cakupannya kan lokal. Tapi itu sudah lumayan itu. Tapi niatnya jangan pujian orang, niatnya la ikalimatillah limardotillah, untuk mencari ridho Allah. Ya. Kalau nanti kemudian orang-orang mengingat kebaikan kita, memang kebaikan itu yang Rasulullah ajarkan agar ditinggalkan ketika kita hidup di dunia. Paham sampai sini? Jadi umur itu berarti harus memakmurkan. Gimana cara memakmurkan umur? Kalau di usia-usia kalian, maka perbanyaklah. Nah, ini kan sedang mengisi diri sampean, jiwa sampean. Untuk apa? Biar nanti bisa memberikan manfaat. Kalau sudah saatnya harus memberi. Sekarang sampean harus banyak mengisi. Walaupun mengisi tidak ada selesainya, tapi di pondok itu kesempatan emas untuk mengisi hal-hal yang luar biasa. Nanti sampai keluar dari pondok itu sudah waktunya pengembangan, sekaligus mengisi lalu latihan. Makanya usia kuliah itu kan latihan, implementasi apa yang sudah sampai ketahui. Maka kalau jurusannya tarbiyah itu ada praktek mengajar, masih praktek. Dan semua mahasiswa nanti ada KKN, itu praktek di masyarakat, tapi latihan. Berapa lama? 1 bulan, 1 bulan setengah. Tapi nanti kalau sampai sudah pulang asli ke masyarakat, nggak cukup 1 bulan. Sudah berperan. Ya, kalau sudah berperan, jangan baperan. Paham? Karena di masyarakat orangnya macam-macam. Kalau dididik nangis, mikir, saya diomongin begini, ya sama nggak mengalami kemajuan. Jadi harus terus diasah. Lah, kembali ke liwafiyahum tadi. Jadi kalau ini liwafiyahum ujurahum, bagaimana Allah menyempurnakan pahala bagi orang-orang ini? Ada caranya. Inilah caranya, inilah yang disebutkan di dalam ayat ini. Pertama apa? Innalladzina yatluna kitaballah. Orang yang senantiasa dan terus menerus yatlun, tilawah Al-Quran. Ingat, dulu pernah saya sampaikan, kalau yatluna itu levelnya di atas yakra'una. Berarti kalau yatluna itu membaca sekaligus dilaksanakan, berarti dia faham dengan apa yang dia baca. Berarti harus ada usaha ke sana. Makanya orang hafal Quran itu jangan hanya lafadznya, berusaha untuk kemudian setelah lafdzon, apa lanjutannya? Wa maknan, wa amalan. Loh, kalau sudah 3 ini, itulah yang sudah masuk kategori innalladzina yatluna kitaballah. Gitu loh. Terus wa aqamus shalah. Orang yang ngajinya baik, faham isi kandungannya, maka implementasinya yang pertama itu sholatnya mesti terjaga dengan baik. Leono uang apa no Quran, sholat tidak terjaga, ini berarti ada masalah dengan dirinya sendiri. Hati-hati. Terus wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, itu sisi sosial. Dia punya kepedulian sosial, karena sholih atau sholihah itu tidak cukup hanya individu, tapi harus ada secara sosial. Saya sering mencontohkan kan, di pondok itu tugas sampean tidak hanya ngaji. Ro'an hari Jumat itu bagian dari tugas. Piket yang setiap 1 pekan itu juga bagian dari tugas. Sama di kamar piket, nyapu, bersih-bersih. Nanti kalau Jumat Ro'an akbar, semuanya dibersihkan, dibagi. Ada yang bagian sini, bagian sini. Ono arek serewegep, wae roan dia ngaji sendirian, itu ndak baik. Wae roan ya ro, wae ngaji ya ngaji. Koncone ngaji dhek roan, ndak balik. Suruh setor ndak mau, ndak saya masih nyapu kamar, alasan. Ada yang begitu, ndak ya? Insyaallah ndak. Ndak usah nunjuk temannya, wis tunjuk evaluasi diri kita masing-masing.
Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Terus motifnya, motif itu niat. Motifnya itu adalah mengharap tijarah lan tabur. Apa itu tijarah lan tabur? Perniagaan yang tidak pernah rugi itu adalah berniaga dengan Allah. Berniaga dengan Allah itu tidak pernah rugi. Sampai menginfakkan harta sampean tidak pernah rugi. Sampai beribadah, ya Allah, saya niat berniaga dengan panjenengan, tidak pernah rugi. Kenapa? Karena Allah sendiri yang janji di dalam Al-Quran. Contoh dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin apa? Apa? Tunjikum min adzabin ali tu'minuna billah, kan begitu. Wahai orang-orang beriman, maukah kalian aku tunjukkan satu perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Apa itu? Beriman kepada Allah, termasuk di dalamnya ibadah. Itu adalah bagian dari apa? Bertijarah dengan Allah. Sampai sini ada pertanyaan? Faham? Jadi berniaga itu kalau dengan Allah tidak akan ada ruginya. Sampai sholat sunnah 2 rakaat itu berniaga dengan Allah. Jangan dihitung sekarang, saya sholatnya dapat uang apa enggak. Bukan masalah uang dan tidak. Hidupnya barokah, ilmunya manfaat, gampang memahami pelajaran, menghafalkan Quran lancar. Itu semua tidak lain adalah bagian dari liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sedikit lagi. Jadi ini ayat pembuka yang memotivasi bagaimana keutamaan tilawatil Quran dan juga keutamaan para penghafal Al-Quran. Warawaina dan meriwayatkan sopo kami. Jadi Imam Nawawi ini meriwayatkan ini. An Utsman bin Affan, dari Utsman ibni Affan. Radhiya, mudah-mudahan meridhai sapa Allah anhu terhadap Utsman ibni Affan, anhu terhadap Utsman. Qala, berkata sapa Utsman, qala dawuh bersabda, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh khairukum, khairukum utawi sebaik-baik kalian, khairukum utawi sebaik-baik kalian, khairukum utawi sebaik-baik kalian iku man seseorang, iku man seseorang, iku man seseorang ta'allama yang berta'allum, ta'allama yang belajar sapa man. Hadis ini masyhur sekali, ini sering dikutip di mana-mana disebutkan. Ta'allama yang belajar sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, wa 'allama dan kemudian mengajarkan sapa man. Jadi setelah belajar dia mengajarkan sapa man hu ing Al-Qur'an, hu ing Al-Qur'an. Jadi mengajar itu jangan hanya menunggu formal. Ya, sampean yang sudah tahfidz, bacaannya sudah lancar, terus ada adik-adik yang masih baru, santri baru, masih binadhor, minta tolong disimakkan sampean binadhor, terus diingatkan, itu panjang bacaannya Dik, jangan dipendekkan. Jangan ya Dik, mau itu bacaannya pendek, jangan dipanjangkan.
A'udzu billah. Zu itu pendek, Dek, jangan dipanjangkan. Jangan ya, Dek. Umpama gitu ya. Itu juga bagian dari wa'allamahu. Paham ya? Jangan kemudian begini. Saya ini sedang belajar Quran, ono koncone keliru, biarin lah. Saya kan belum jadi ustadz, belum jadi ustazah. Enggak. Jadi apa yang sudah sampean ketahui, sampean ajarkan, itu juga bagian dari wa'allamal Quran, wa'allamahu. Ya, kalau dengan adanya sistem ini, inilah Quran terjaga. Kenapa? Karena yang sudah tahu sedikit tadi itu mengajarkan lagi terus begitu. Nanti yang sudah khatam, sudah belajar qiraat sab'ah, mengajarkan lagi terus begitu. Jadi itu luar biasa. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Dulu itu pernah ada kajian begini. Karena hadis Nabi itu yang khairukum itu tidak hanya ini, ada yang lainnya. Seperti khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi menjadi orang yang terbaik itu, Quran itu menjadi salah satu wasilah untuk bagaimana kita ini di hadapan Allah menjadi khairukum. Ada yang lain, memperlakukan keluarga dengan baik itu juga bisa menjadi khairukum. Kenapa orang membaca Quran itu disebut khairukum? Itu kalau kalkulasi ini manusiawi. Rasulullah kan mengatakan begini, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu harf dari kitabullah, yaitu Al-Quran, itu dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dikalikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasulullah, saya tidak mengatakan kalau ada orang baca alif lam mim itu dihitung satu, tapi itu alif satu sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Baru sampai ngaji bismillah ditambah alif lam mim itu tinggal ngitung. Bismillah 19 kali berapa? Kali berapa? 10. Berarti berapa? 190. Tambah alif lam mim 30. Sudah berapa? Itu motivasi untuk membaca Al-Quran. Lah orang menghafal Quran, maka orang menghafal itu otomatis harapannya nek wonge apal, apalagi sudah selesai, itu deresnya itu ngajinya lebih banyak dibanding yang tidak hafal. Gitu loh. Maka berarti pahala sampean kan banyak sekali. Tapi yang tidak boleh itu begini. Bendino ngitung, ben mari ngaji dihitung. Saya sudah ngaji sekian halaman, iki pirang huruf ini. Wes akeh iki wis cukup. Shadaqallahul azim. Kalau begitu ceritanya, nanti saya baru baca bismillah sudah ditutup. Karena kenapa? Karena yang kemarin masih banyak. Tidak boleh begitu. Itu hanya bahasa untuk memotivasi. Tapi maklum kalau nanti kemudian wajar jika kemudian orangnya menjadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Karena orang yang yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah tadi itu, yang yarjuna tijaratan lan tabur, itu akan memunculkan hal-hal yang baik. Maka orang yang terbaik belajar dan mengajar Quran serta memunculkan sesuatu yang terinspirasi dari nilai-nilai Al-Quran, maka jadi orang terbaik. Gitu maksudnya. Faham? Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Itu ungkapan yang sangat sakti ya dalam tradisi pesantren. Wallahu a'lam bishawab. Itu bisa menghilangkan ngantuk, bisa membangunkan yang tidur. Jadi dengar wallahu a'lam bishawab, tek. Pulpennya langsung dimatikan semua. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil qaribil aba'i wal ummahat
اللهم مع القرآن اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وأصحابنا وتلاميذنا وتلميذاتنا خاصة تلميذات هذا المعهد من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل الذكر وأهل السنة والجماعة، ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاءنا بسر الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما اللهم ذكرنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين على منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.